Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Kemenak 2025. Perkenalkan, nama Mina Francisca Rumbiak, NIM 2501061583, LPTK IAKN Manado. Pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 7 SMPN Satap Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi. Selamat menyaksikan. Kita hendak memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Baik, untuk itu kita akan menyanyi bersama-sama dengan pujian hari ini Kurasa Bahagia. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Kami hendak belajar Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dalam proses pembelajaran di hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami mengalaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsen. Semuanya dengarkan namanya, kalau disebut boleh menjawab. Sarah, hadir. Pria, Yunita, Bintang, Inces, hadir Ibu. Adel, Leoni, Melvin, Alden, Kartens, Nom, Pascalino, Noveni, Roger, William, Yahya. Oh baik, hari ini ada yang tidak masuk? Oh semua hadir ya, puji Tuhan, hari ini semua hadir. Tuhan berikan kita kesehatan. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan pembelajaran kita di hari ini. Siapa yang bangun pagi ini merasa tubuh tidak sehat? Semua baik? Baik. Puji Tuhan. Siapa yang tadi pagi bangun berdoa? Saya. Oh pintar, anak-anak Tuhan tuh harus kayak begitu. Bangun tidur itu harus berdoa. Dalam setiap aktivitas kita harus mengawali dengan doa.
masuk pada pembelajaran kita di bab 1 yang berjudul Allah memperbaharui hidup manusia. Oke, menjadi bahan bacaan kita yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31 dan kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Baik, Ibu akan cek siapa yang bawa Alkitab. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa angkat Alkitabnya? Baik, turun. Oke, Ibu mau cek lagi. Siapa yang ada bawa buku mingguan? Saya. Oh, tidak ada yang lupa? Tidak. Baik, Ibu akan periksa setelah akhir daripada pembelajaran ini. Kita akan mempelajari beberapa tujuan pembelajaran dari judul pembelajaran di hari ini, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama menjabarkan cara-cara Allah memperbaharui hidup manusia. Yang kedua, menulis refleksi tentang Allah mengubah hidup siswa atau kalian. Ya. Yang ketiga, membuat rencana hidup atau masa depan dalam rangka perubahan. Baik, ini adalah 3 tujuan penting yang akan kita pelajari di hari ini. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai sebelum kalian menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi kita di hari ini. Baik, semuanya buka Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Baik, kalau semua sudah menemukan bahan bacaan Alkitabnya, kita lihat bersama-sama di dalamnya. Di situ judul bacaannya apa? Saulus bertobat. Baik, kita akan membaca Alkitab dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Bagi kalian boleh membaca satu-satu ayat. Setelah Ibu membacakan judul perikopnya. Baik, Saulus bertobat. Ayatnya yang pertama. Sementara itu bertobat-tobat, hati Saulus mengancam dan membunuh murid Tuhan. Dia menghadap imam besar. Lanjut. Ayatnya yang kedua, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayatnya yang keempat, ia berada di tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayatnya yang kelima, jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus yang kau hianati itu. Tetapi
Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Disebut berbahagia bagi kita yang senantiasa setia membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Baik anak-anak, ibu mau tanya dulu, siapa yang memiliki impian di sini? Saya. Iya. Bintang pernah memiliki impian. Impiannya apa? Menjadi dokter. Pascalino? Menjadi polisi. Menjadi polisi. Kapten? Mau menjadi tentara. Baik anak-anak, semua kita memiliki impian. Tetapi ada pokok dari bahasan kita di hari ini, yaitu ketika hidup tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Baik anak-anak, kalau kita memiliki impian, ketika kita memiliki impian bahwa impian itu tidak tercapai, pasti kita merasa kecewa, merasa sedih. Kita sebagai manusia pasti kita bertindak bahwa apa yang saya mau harus jadi seperti itu. Tetapi yang dikehendaki Tuhan itulah lain. Dan kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan hal itu. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa belajar untuk menerima kenyataan. Apa yang menjadi impian kita tidak tercapai. Iya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Iya. Dan masih banyak hal lagi ya. Di sini anak-anak ada yang pernah menghadapi sebuah persoalan. Misalnya mungkin anak-anak ada yang punya impian bahwa di semester ini saya harus mendapatkan nilai yang baik. Tapi pada kenyataannya tidak. Ya. Terkadang kita merasa kecewa, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain karena kesalahan itu terdapat pada diri kita sendiri. Karena apa? Yang pertama kita tidak belajar. Terus kita tidak apa? Tidak apa? Tidak berusaha. Kita malas-malasan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah video untuk kalian saksikan bersama-sama sebelum kita mengerjakan soal di dalam kelompok yang akan Ibu bagikan. Ini adalah Saulus. Saulus adalah seorang Farisi yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia memasuki rumah demi rumah untuk menangkap mereka. Dan lalu mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan adik-adik, Saulus memiliki rencana untuk meminta surat kuasa kepada imam besar agar dia bisa pergi ke kota Damsyik untuk menangkap lebih banyak lagi orang-orang untuk dibawa ke Yerusalem. Baik, demikian video singkat yang sudah kita saksikan secara bersama-sama. Sekarang anak-anak akan mengerjakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini Ibu sudah menyediakan beberapa soal untuk dikerjakan di dalam kelompok masing-masing. Baik, Ibu akan membagi anak-anak dalam 4 kelompok. Untuk itu kelompok yang 1 di bagian sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di bagian tengah, kelompok 4 di bagian ujung. Baik, anak-anak dapat mengerjakan soal ini dan di dalam kelompok masing-masing
Silahkan dikerjakan dan dipertanggungjawabkan pada presentasi di depan. Bagi yang sudah selesai mengerjakan, silahkan maju dan dipresentasikan. Silahkan dikerjakan. Ya. Iya. Ini jawabannya boleh disalin di kertas putih yang sudah Ibu bagikan. Ini. Silakan salin jawabannya di sini. Jangan lupa menulis nama kelompok dan nama-nama kalian di dalam kelompok. Ingat ya, tulis nama kelompok dan kalian punya nama-nama di dalam kelompok. Tulis nama kelompok dulu, terus kedua teman-teman. Ya, tulis itu di atas dulu. Setelah itu baru tuliskan jawabannya. Tuliskan jawabannya di sini. Di sini sudah paham? Baik. Silakan lanjutkan. Baik, ada yang sudah selesai? Oh iya. Kelompok ini sudah? Baik, sudah ada yang selesai? Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kalau memang sudah ada yang selesai, Ibu persilakan yang sudah siap boleh mengambil bagian di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan kelompok 1. Maju ke tengah sini. Kemudian teman-teman ibu guru, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya yaitu, apa alasan utama Saulus begitu membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum pertobatannya? Jawabannya yaitu karena ia adalah orang Farisi yang taat pada hukum Taurat, menganggap ajaran Yesus menyesatkan dan merasa harus membela kemurnian imam Yahudi. Yang kedua, peristiwa apa yang membuat Saulus berubah total dalam hidupnya? Jawabannya, perjumpaannya dengan Yesus di jalan menuju Dameski.
Demikian jawaban dari teman-teman kelompok 1. Mari kita berikan aplaus. Baik, kelompok selanjutnya. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, menurutmu apa tantangan yang dihadapi Saulus setelah menjadi pengikut Kristus? Jawabannya, ditolak sebagian orang Yahudi, dicurigai jemaat Kristen, makin banyak ancaman bahkan penganiayaan. Nomor 2, bagaimana jemaat mula-mula merespon pertobatan Saulus? Jawabannya, pada awalnya ragu dan takut, tetapi kemudian menerima dia setelah Barnabas menegaskan kesembuhan imannya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kelompok kami. Untuk pertanyaan, teman saya Pascal akan membacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah yang dipakai Tuhan untuk menolong Saulus mendapatkan penglihatan kembali? Jawabannya yang pertama, Ananias, seorang murid Tuhan di Damsyik. Pertanyaan kedua, bagaimanakah perubahan hidup Saulus terlihat setelah ia menerima penglihatan dan dibaptis? Jawaban yang kedua, ia langsung memberitakan Yesus sebagai anak Allah, tidak lagi menganiaya orang percaya, melainkan menjadi saksi Kristus. Dan kita ada menambahkan ayat penguat untuk jawaban yang pertama di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 hingga ke-11. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 4. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah pertobatan Saulus tentang kisah karunia Allah? Jawaban, Allah mampu mengubah orang yang paling jahat sekalipun menjadi alat kisah kasih karunia-Nya lebih besar dari dosa manusia. Pertanyaan kedua, jika kamu berada di posisi Saulus, hal apa yang paling sulit untuk kamu tinggalkan ketika bertobat? Jawaban, kebiasaan lama, gengsi, posisi, teman, atau rasa takut kehilangan segalanya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, dari kerja kelompok kalian, Ibu dapat menyimpulkannya dan Ibu akan memberikan sedikit penjelasan bagi kita agar supaya kita lebih paham lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Kesimpulannya yaitu bahwa kisah pertobatan Saulus menunjukkan bahwa kasih karunia Allah sanggup mengubah hidup manusia secara total. Nah, Saulus yang dulunya membenci dan menganiaya pengikut Kristus, dia sangat membenci pengikut
Justru karena dia jahat, Tuhan mau untuk apa? Pakai Saulus. Tuhan memilih Saulus sebagai salah satu pengikutnya untuk mengabarkan kabar baik. Jadi Saulus yang dulunya dikenal sebagai orang yang sangat jahat, tadi pada video yang sudah kita tonton bersama-sama, dia menangkap setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Sampai satu ketika, karena dia ingin lebih lagi, dia meminta kepada raja untuk supaya dia pergi ke sebuah kota yang namanya kota Damsyik. Di sana dia akan menangkap begitu banyak lagi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Baik, kiranya pembelajaran di hari ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Baik, semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi lagu yang pakai gerakan. Ibu minta untuk Leoni memimpin kita di depan. Teman-teman, kita punya lagu daki-daki. 1, 2, 3. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Ibu minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk kita pulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan terus beri bagi kami anak-anak-Mu kami. Biarlah pembelajaran di hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami untuk selalu menghadapi hidup ini dengan penuh tanggung jawab, bersikap jujur, dan juga mampu menerima perubahan yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus untuk supaya dapat menuntun anak-anak ini dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan. Demikian pembelajaran kita di siang hari ini. Siap, Kak? Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat